Rise of Heroes, Ion's Echo, Arc Recode, Cherry Tail, Daraku Gear, dan Project Cutie. Apa persamaan dari game yang udah aku sebutin tadi? Yap, semua game itu punya unsur bokep. Tapi kenapa game semacam ini ada dan untuk apa game ini dibuat? Halo semuanya, kenalin nama aku Yoru. Di kesempatan ini izinkan aku buat ngomongin kenapa ada game yang dibuat dengan unsur bokep. Selamat datang di Numpang Lewat. Jadi buat kalian yang nggak tahu, beberapa hari yang lalu aku sempat buat video review sebuah game yang bernama Ion's Echo. Yang intinya game Ion's Echo itu kayak game semacam turn based gitu, tapi dengan unsur fanservice dan bukan sebuah fanservice biasa, tapi fanservice yang nggak ngotak. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton videoku dengan thumbnail yang kayak gini. Nah, di video itu aku sempet tuh ngasih pendapat bahwa aku agak kaget dengan game yang punya unsur-unsur kayak gini. Dan aku juga sempat nanya kenapa ada developer game yang kepikiran buat game dengan tema kayak gitu, dan kenapa ada orang atau player yang mau main game dengan genre kayak gini. Dan respon komentar dari video itu cukup beragam. Tapi yang paling dominan itu banyak banget orang yang kasih rekomendasi game-game yang kurang lebih sama. Game dengan tema bokep. Jadi aku coba cari dan aku nyoba mainin, dan gak semua tapi beberapa aja. Seperti yang kita tahu, game itu punya banyak banget genre, mulai dari turn based, puzzle, horror, RPG, tower defense, dan lain-lain. Dan untuk genre dari game yang udah aku sebutin di awal tadi, kayak Rise of Heroes, Ion's Echo, Arc Recode, Cherry Tail, Daraku Games, dan Project Cutie, setelah aku cari tahu game-game yang kayak gini punya genre tersendiri, tapi aku nggak nemu tuh genre yang tepatnya gimana. Game-game yang kayak gini mungkin bisa dibilang termasuk game dengan genre eroge. Eroge sendiri itu merupakan sebuah singkatan dari erotic game, yaitu permainan video atau sebuah video game yang mengandung elemen dewasa seperti konten seksual atau cerita yang menonjolkan tema erotis, ya bisa dibilang bokep. Genre ini umumnya berasal dari Jepang dan emang awalnya dari Jepang, dan seringkali berbentuk visual novel awalnya, atau game simulasi yang mengandung elemen cerita, interaksi, dan juga konten dewasa. Tapi semakin berkembangnya dunia industri game, semakin banyak game-game dengan genre-genre yang normal mulai dimasukkan atau dikolaborasikan dengan tema eroge atau bokep. Namun eroge tidak selalu hanya tentang elemen dewasa atau hal-hal bokep. Beberapa game dari genre ini juga memiliki cerita yang mendalam atau karakter yang kompleks dan juga visual yang berkualitas tinggi. Nggak semua tapi beberapa. Dan bahkan beberapa game dengan tema kayak gini menjadi terkenal karena elemen cerita dan gameplaynya yang bisa dibandingkan dengan game-game lain. Ya karena ada unsur bokepnya. Tapi untuk kasus ini aku bakalan bahas game yang punya unsur bokepnya aja. Nutaku dan Aerolabs merupakan platform distributor atau publisher untuk game khususnya yang mengandung konten dewasa. Tapi kenapa ada game developer yang kepikiran untuk buat game dengan genre eroge atau genre bokep kayak gini? Jadi setelah aku cari tahu, ternyata ada beberapa alasan kenapa para developer game memutuskan untuk membuat game dengan tema eroge atau tema bokep. Yang pertama pasti duit. Game-game dengan genre eroge kayak gini sering banget dikombinasikan dengan model atau fitur gacha di dalam gamenya, dimana pemain kayak disuruh ngabisin duit atau ngabisin uang untuk ngedapetin karakter atau item tertentu dan elemen dewasanya yang menambah daya tarik dan mendorong pengeluaran lebih banyak untuk para player. Selain itu terkadang ada juga fitur-fitur dalam tanda kutip bokep yang sengaja dibuat secara berbayar untuk nyedot duit dari para player di dalam gamenya. Kemudian ada juga fitur-fitur eksklusif yang sama aja dibuat berbayar juga dengan cara memasukkan unsur-unsur bokep biar para player penasaran dan mau buat ngeluarin uang untuk gamenya. Dan kebanyakan game-game kayak gini, kebanyakan tapi nggak semua, dikit banget mekanik untuk dimainin gamenya. Ya karena mereka nggak ngejual keseruan dari bermain gamenya, tapi konten dewasanya. Alasan kedua yaitu fantasi. Yap, untuk sebagai pemuas orang-orang yang sangean dan butuh fantasi lebih biar gairah mereka terpenuhi. Tapi alasan ini bisa kubilang kurang valid ya. Soalnya kalau para player atau pemain dari game dengan tema bokep kayak gini sangean, kenapa gak langsung aja nonton yang video kayak gitu? Kan gak ribet.
Kalau emang pemain dari game dengan tema kayak gini pengen nikmatin yang kayak gitu, ya harusnya mereka langsung aja nggak sih? Cari video atau situs-situs yang kalian tau lah buat nonton-nonton yang kayak gitu. Kalau kita mau main game dengan genre kayak gini, setauku kita perlu buat main gamenya dulu, nyelesain quest atau enggak puzzle atau enggak storynya, baru kita bisa nikmatin tuh konten-konten dewasanya atau konten bokepnya. Dan juga seperti yang udah aku bahas tadi, beberapa game yang kayak gini perlu banget kita ngeluarin duit atau berbayar biar kita bisa nikmatin unsur bokepnya. Dan kenapa orang lebih memilih fantasi kayak gitu daripada langsung aja terjun nonton video bokep? Ya mungkin balik lagi ya, mungkin fantasi mereka beda-beda, aku juga kurang tahu. Dan untuk alasan ketiga, strategi untuk menghindari kompetisi mainstream. Mungkin alasan ini sih yang bisa aku bilang cukup kuat kenapa game-game kayak gini dibuat. Dengan ribuan game RPG, MOBA atau shooter dan genre lainnya yang dirilis setiap tahun, game mainstream memiliki kompetisi yang sangat kuat. Ya kalian tahu sendiri game MOBA itu ada banyak, dan game shooter itu ada banyak, apalagi game RPG juga banyak banget. Dengan memasukkan elemen dewasa, game-game dengan genre ini menargetkan audiens yang lebih spesifik dan menghindari persaingan langsung dengan raksasa industri atau genre yang bisa dibilang mainstream. Game dengan tema kayak gini awalnya kupikir cuma sedikit dan bisa dihitung pakai jari aja. Tapi ternyata game dengan model yang kayak gini ada banyak banget. Bahkan mereka punya fanbase yang bisa aku bilang cukup besar. Ya aku sih kaget awalnya. Soalnya game-game yang punya unsur dewasa, yang paling ku tahu itu cuman Nikke. Dan kupikir itu udah aneh. Ternyata ada lagi game-game lain yang lebih aneh dengan tema kayak gini. Ya kalau kalian mau main game dengan tema-tema kayak gini, pastinya harus umur 18 tahun ke atas ya. Dan kalau bisa janganlah top up untuk game dengan tema kayak gini. Kalau kalian sultan dan banyak duit sih ya silahkan, aku cuman kasih saran aja. Dan oh ya, game bokep dan game yang punya fan service itu beda ya mungkin. Jadi Genshin Impact bukan game porno. Dan mungkin aku juga bakalan buat review dari game-game dengan tema kayak gini mungkin. Soalnya banyak banget orang-orang yang rekomendasiin buat main game yang tema kayak gini. Astaga, kenapa rekomendasinya kayak gitu boy? Oke, mungkin itu aja obrolanku kali ini yang ngebahas hal yang gak jelas kayak gini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin obrolanku. Semoga kalian suka dan jangan lupa buat minum air putih.